Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kita, yang selalu memberikan kita limpahan rahmat, hidayah, karunia dan juga rezeki kepada kita sehingga kita dapat merasakan kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan rasa nikmat. Dua kalinya, salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang seperti ini, walaupun mungkin sekarang udah nggak terang-terang banget. Tiga kalinya, di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertajuk cara bersemangat dalam hidup. Sebelum itu saya akan menyinggung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Insyirah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Di situ pada ayat 5 dan 6 dijelaskan bahwa fa inna ma'al usri yusra yang memiliki arti maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti akan ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Di situ Allah menekankan sampai 2 kali ayat tersebut, seolah-olah Allah ini ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami kesulitan, kita itu sebenarnya sedang diuji oleh Allah untuk mendapatkan balasan yang lebih baik ke depannya. Maka dari itu, kesulitan-kesulitan tadi, musibah-musibah tadi itu hanya ujian. Itu adalah ujian dari Allah agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, agar kita menjadi muslim yang lebih taat dan menjadi muslim yang lebih kuat imannya. Jadi di situ, selain itu, Allah juga mendorong kita, memaksa kita untuk berhusnuzon kepadanya, untuk berhusnuzon kepada takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Karena berprasangka baik kepada takdir Allah, maka juga akan menimbulkan perasaan bahagia kepada diri kita sendiri. Yang kemudian, yang ingin saya poin tadi, yaitu cara bersemangat dalam kehidupan, saya akan melanjutkannya di dalam Quran surat Al-Insyirah tadi pada ayat 7 dan 8. Faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan di ayat 7 dijelaskan memiliki arti bahwa maka apabila engkau telah selesai melaksanakan suatu urusan, tetaplah bekerja keras di dalam urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah hal yang paling dasar agar kita memiliki semangat dalam hidup ini adalah dengan memiliki harapan. Harapan kepada siapa? Tentunya harapan kepada Allah. Dan apa saja sih harapan yang bisa kita sandarkan kepada Allah itu? Yaitu harapan ketika kita di dunia. Dan yang paling penting, yang paling harus kita ketahui dan paling harus kita miliki adalah harapan bagaimana sih kita akan hidup ketika nanti kita di akhirat kelak. Bagaimana kita akan hidup ketika nanti kita berada di alam kubur. Maka dari itu teman-teman sekalian, berharaplah yang baik-baik kepada Allah. Berharaplah bagaimana kita akan dihidupkan kembali, bagaimana harapan kita untuk menjadi orang-orang pilihan ketika kelak di akhirat nanti, untuk menjadi orang-orang yang berada di sisi Allah, yang berada di surga Firdaus. Maka dari itu teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan bahwasanya orang yang meyakini kehidupan setelah mati dan ia meyakini adanya masa depan, maka ia akan hidup lebih maksimal. Ia akan hidup dengan membawa nilai-nilai positif. Dia akan hidup dengan membawa hal-hal amalan-amalan yang baik, amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman sekalian, di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang paling berkah, di bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang lainnya, maka saya ingin mengingatkan ke teman-teman bahwasanya kita harus meningkatkan harapan kita. Kita harus meningkatkan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai amalan-amalan kebaikan kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, marilah kita berharap kembali kepada Allah. Marilah kita menyandarkan harapan-harapan. Marilah kita menyandarkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berharap pada hal yang lain. Jangan pernah sekali-kali kalian pula berharap keburukan. Berharaplah kebaikan, karena Allah itu sesungguhnya tergantung prasangka hamba-hambanya. Maka jika kita berprasangka baik kepada Allah, maka jika kita berharap kebaikan kepada Allah, maka kebaikan jugalah yang akan datang kepada kita. Dan sebaliknya, apabila kita berprasangka buruk kepada Allah, maka juga keburukan lah yang akan datang kepada kita. Itu saya ingin menyinggung
Mungkin saya pernah membaca ataupun mendengar bahwa ada dulu jenderal perang di Cina yang namanya Sun Tzu. Sun Tzu ini mengatakan ada 3 hal yang dibawa oleh pasukan-pasukan ketika berperang. Yang pertama adalah harapan, yang kedua adalah makanan, dan yang ketiga adalah senjata. Lantas, apa hal yang harus kita relakan terlebih dahulu? Apa hal yang harus kita korbankan terlebih dahulu untuk memberikan ketiga hal itu tersebut kepada musuh ataupun kepada orang lain? Maka hal yang harus kita relakan yang pertama adalah merelakan senjata. Karena tanpa senjata, kita masih memiliki yang namanya tadi harapan dan juga makanan. Dan dengan harapan dan juga makanan tersebut, kita masih memiliki kekuatan untuk membuat senjata. Kita masih memiliki kekuatan, kemampuan, dan juga kemauan untuk melawan pasukan-pasukan yang lainnya. Kita masih memiliki jiwa-jiwa yang berkorban semangat yang berkobar di dalam hati kita untuk menyelesaikan perang tersebut. Dan apabila ketika kita hanya memiliki itu tersebut, apa hal selanjutnya yang harus kita berikan? Maka hal selanjutnya yang harus kita relakan adalah merelakan makanan. Karena tanpa makanan pun kita masih memiliki yang namanya harapan. Dan harapan itulah hal yang paling penting di dalam diri manusia, di dalam diri pasukan-pasukan tersebut. Karena dengan harapan mereka masih memiliki kemampuan, mereka masih memiliki keinginan, mereka masih memiliki tekad untuk melawan, mereka masih memiliki pemikiran, mereka masih memiliki pikiran-pikiran positif untuk menang dalam perang tersebut. Karena dengan harapan itu kita memiliki tekad. Dan asal kalian tahu ya, ketika kita memiliki 2 hal tadi seperti makanan dan juga senjata, tapi kita tidak memiliki harapan, kita sudah gugur. Kita sudah gugur sebelum berperang, kita sudah kalah dari sebelum berperang. Kita sudah kalah ketika kita sudah menjejakkan kaki kita ketika kita pergi ke rumah kita untuk berperang. Dan perumpamaan orang yang tidak memiliki harapan itu sama persis seperti mayat. Apakah kita mau disama-samakan dengan mayat? Tentu tidak. Maka dari itu teman-teman sekalian, berharaplah kita. Kita harus berharap, kita harus memiliki harapan untuk kehidupan kita, entah itu kehidupan dunia maupun kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Dan ketika kita kurang semangat lantaran karena kita itu kurang memiliki harapan. Kita kurang berharap kepada Allah, kita kurang bersyukur kepada Allah. Karena jujur ya, di masa-masa seperti saat ini, saya sendiri maupun teman-teman yang ada di sini, mungkin teman-teman pemirsa, mungkin di masa-masa remaja ini, mungkin masa-masanya kita itu sering lupa akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita, yang selalu membersamai kita di setiap saat, di setiap kegiatan, bahkan di setiap detik. Maka dari itu teman-teman sekalian, dengan kita berharap kepada Allah, dengan kita memiliki harapan kepada Allah, maka otomatis kita juga akan memiliki rasa peduli, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar beriman, kita benar-benar mempercayai bahwa Allah itu selalu ada di setiap sisi kita, bahwa Allah itu selalu membersamai kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang sangatlah baik untuk diri kita. Dan juga Rasulullah SAW pun pernah bersabda, tidaklah kebahagiaan di dunia mulai dari zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang itu tidaklah hanya seperti ketika kita mencelupkan jari telunjuk kita kepada lautan, dan kemudian kita mengangkatnya, dan butiran-butiran yang mungkin bisa kita lihat ketika kita mengangkat jari kita tersebut, itulah kebahagiaan di dunia. Mungkin ya kebahagiaan di dunia itu diumpamakan seperti satu butiran, 2 tetesan, 3 tetesan, ataupun sampai ya paling mentok 5 tetesan lah. Dan 1-5 tetesan tersebut itu adalah kenikmatan yang dibagi rata oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk hidup, kepada seluruh manusia yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi ini. Maka tapi ya teman-teman, kebahagiaan, kenikmatan ketika kita sudah berada di akhirat, kenikmatannya itu adalah seperti lautan, seperti samudra yang tangan kita tadi celupkan di atasnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ingin agar kita itu kembali kepadanya, agar kita itu mendapatkan tempat yang terbaik ketika kita sudah berada di akhirat. Maka dari itu teman-teman sekalian, berharap adalah kunci kebahagiaan, entah itu di dunia maupun di akhirat. Karena dengan berharap, Allah juga akan senang kepada kita. Karena jujur, Allah lebih suka pada hamba-hambanya yang selalu meminta, yang selalu berdoa, yang selalu berharap kepadanya dengan rintihan, dengan tangisan. Dan Allah itu lebih suka kepada hamba-hambanya yang seperti itu. Karena hal-hal itu tersebut menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita dan betapa kuatnya, betapa maha segalanya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dari itu teman-teman sekalian,
kembalilah kita kepada Allah, kembalilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita bersuudzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ya teman-teman, ternyata nggak susah untuk menjadi orang yang bersemangat, karena yang perlu kita lakukan, yang perlu kita miliki hanyalah dengan meyakini bahwasanya ada balasan-balasan yang terbaik untuk kita ketika kita memaksimalkan diri dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, dan begitu pula sebaliknya, ketika Allah itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya Allah itu tergantung setiap prasangka hamba-hambanya. Maka jika kita berprasangka baik, maka kebaikanlah yang akan datang kepada kita, dan jika ketika kita berprasangka buruk, maka keburukanlah juga yang akan datang kepada kita. Maka dari itu ya teman-teman sekalian, marilah kita mulai berharap kebaikan, marilah kita mulai berzikir, marilah kita mulai mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap aktivitas kita. Dan dengan mengingat Allah, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dari itu teman-teman sekalian, pesan yang saya sampaikan adalah berharaplah pada janji Allah, berharaplah pada Allah, karena Allah ketika kita menyandarkan harapan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi jika kita berharap pada manusia, maka hanya akan ada kekecewaan yang datang kepada kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalam wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.